Silahkan tekan subscribe, lonceng, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Bapak Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengingatkan jajarannya untuk tidak bersikap fanatik terhadap agama. Lalu beliau berpesan, apa pesannya? Bijaklah dalam bermain media sosial sesuai dengan aturan yang berlaku bagi prajurit. Hindari fanatik yang berlebihan terhadap suatu agama, karena semua agama itu benar di mata Tuhan. Bapak Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sepakat dengan Bapak Dudung Abdurrahman atas pernyataan yang disampaikan di hadapan para prajurit itu. Pak Menteri Agama berkata, semua yang berlebihan itu tidak baik. Fanatisme terhadap agama perlu diarahkan ke diri sendiri, bukan terhadap orang lain. Arah fanatisme ke dalam diri bisa menjadikan seseorang erat memegang keyakinannya. Namun, fanatisme tidak perlu diarahkan untuk orang lain yang berbeda keyakinan. Saudara-saudara sekalian, sesudah membaca pesan Bapak Pangkostrat Bapak Dudung Abdurrahman, saya memprediksi akan muncul reaksi dari beberapa pihak yang kepanasan mendengarnya. Dan prediksi saya itu betul terjadi. Orang-orang Islam yang selama ini berfaham bumi datar langsung menyambar ibarat api yang tadinya kecil tersiram bensin lalu membesar dan menyambar dengan jilatan yang sangat tinggi. Apalagi kalau kita melihat jejak Pak Dudung Abdurrahman ketika menjadi Pangdam di DKI Jakarta, Pangdam Jaya DKI Jakarta. Beliau adalah satu-satunya jenderal yang berani menurunkan baliho gambar. Beliaulah yang berani menghadapi tantangan orang-orang yang berbaju putih-putih, yakni Laskar FPI. Mereka yang menyalahkan pernyataan Pak Dudung Abdurrahman sesungguhnya hanyalah ulama yang cuma membaca teks tanpa melihat konteks, tanpa tabayun, tanpa melihat makom, tanpa melihat mahal, dan tanpa melihat hal, tanpa melihat substansi, dan tidak melihat esensi. Padahal dalam setiap pembicaraan itu ada konteksnya dan ada makomnya. Pepatah Arab menyatakan likulli halin makom walikulli maqamin maqal. Setiap situasi itu ada kedudukannya di mana, dan setiap di mana dia duduk, di mana dia berada, ada kalimat-kalimat yang diucapkan sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Salah satu pihak yang banyak dimuat dalam media
adalah tanggapan Majelis Ulama Indonesia, yaitu Kiai Haji Khalil Nafis. Beliau menyatakan toleransi itu memaklumi, tidak menyamakan. Yang sudah sama jangan dibeda-bedakan, yang beda jangan disamakan. Begitu kata Kiai Haji Khalil Nafis. Kalimat Bapak Kiai Khalil Nafis tersebut nampaknya sangat bijak sekali. Tetapi sesungguhnya di dalamnya ada makna menolak dan menyalahkan pernyataan Bapak Dudung Abdurrahman. Dugaan saya, menurut Bapak Khalil Nafis, seharusnya Pak Dudung Abdurrahman itu berbicara seperti Pak Kiai Khalil Nafis ketika berbicara di hadapan jamaah atau di majelis taklim pengajian. Kira-kira mestinya yang dikatakan Pak Dudung itu begini: jamaah sekalian, bijaklah dalam bermain media sosial sesuai dengan aturan yang berlaku bagi kaum muslimin. Fanatik dalam beragama Islam itu harus, karena agama Islam adalah agama yang benar di mata Tuhan. Mestinya begitu kalau posisinya Pak Dudung Abdurrahman sama posisinya dengan Bapak Kiai Haji Khalil Nafis. Saya sangat setuju, sangat membenarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Khalil Nafis. Karena memang Pak Kiai Khalil Nafis menyampaikannya itu di majelis taklim yang dihadiri oleh kaum muslimin, muslimat saja, tidak ada umat beragama lain. Masalahnya, Bapak dan saudara sekalian, Pak Dudung Abdurrahman kan bukan kiai yang sedang memberikan ceramah di hadapan majelis taklim. Pak Dudung Abdurrahman bukan ustadz yang sedang berkhutbah di mimbar Jumat yang dihadapannya semuanya umat Islam. Pak Dudung itu makomnya dan kapasitasnya di sana sebagai panglima, sebagai komandan yang sedang menyampaikan pengarahan kepada para prajurit yang berbeda-beda agamanya. Beliau menjalankan tugas negara, dan negara memberikan kedudukan yang sama kepada semua agama. Masa iya Pak Dudung di depan prajurit yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Pak Dudung menyatakan agama yang paling benar adalah agama Islam. Sama dengan Bapak Menteri Agama. Tidak mungkin beliau tidak menyampaikan ucapan selamat kepada agama yang lain. Karena posisinya dia adalah pejabat yang disumpah untuk menjalankan undang-undang, dan setiap tindak lakunya harus berdasarkan landasan Pancasila. Apakah beliau salah ketika menyampaikan ucapan selamat kepada orang yang bukan beragama Islam? Apakah salah ketika negara menyampaikan bahwa
agama di bawah Pancasila kedudukannya sama di mata Tuhan? Tentu tidak. Tapi alhamdulillah saudara-saudara sekalian, syukur kepada Allah, Pak Kiai Haji Khalil Nafis sudah menjelaskan maksud dari apa yang beliau sampaikan, bahwa di bawah Pancasila semua agama itu sama. Maka kepada saudara-saudara yang terlanjur menyalahkan Pak Dudung dengan mengutip pernyataan Bapak Kiai Haji Khalil Nafis, segera sadarlah bahwa negeri ini bukan negeri Islam, bukan negara yang berdasarkan agama Islam. Tetapi sadarilah pula bahwa semua yang dilakukan oleh pejabat kita yang beragama Islam pasti dijiwai dengan ajaran Islam. Jangan semua arahan para pejabat kepada rakyat ditarik ke dalam Islam. Pejabat itu disumpah untuk menjalankan kewajiban dan bertindak sesuai dengan dasar negara, yaitu Pancasila. Para ulama dan orang-orang yang paling beriman dan merasa paling beragama Islam, ingat sekali lagi, ini bukan negara Islam. Para pejabat yang beragama Islam secara pribadi sudah pasti akan menjalankan agamanya dalam masalah ibadah dan akidah. Tetapi dalam berbangsa dan bernegara, mereka harus menjalankan tugas berdasarkan Pancasila. Khusus kepada Majelis Ulama Sumatera Barat, nggak apa-apa Bapak mau ngomong apa. Rakyat Indonesia sudah tahu siapa Bapak dan dari organisasi apa latar belakang Bapak. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.